Salam Parma Broadcast. Baik, selamat datang di channel Parma Broadcast, di mana kita memiliki ruang inspirasi, tempat para apoteker berbagi cerita, perjuangan, dan harapan. Bersama saya, Herman, yang hari ini kita akan menyelami kisah-kisah dari mereka yang pernah berdiri di garda terdepan dunia kefarmasian. Terutama hari ini kita akan kedatangan seseorang pemimpin yang berakar dari tanah Solo. Beliau adalah Bapak Apoteker Daud Abadi Sarjana Sains, yang sekarang menjadi Ketua Himpunan Seminat Farmasi Industri di Indonesia periode 2025 ya Pak? Sampai 2026. Selamat datang di channel Parma Broadcast Pak Daud. Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana ketegasan beliau, bagaimana keluasan beliau dalam memimpin farmasi industri di Indonesia. Baik, kita mulai Pak Daud. Silakan. Kalau di industri itu, di farmasi industri terutamanya, sekarang ini kan kita tahu bahwa arus globalisasi itu sedemikian deras. Kalau menurut Pak Daud, bagaimana makna dari farmasi industri ini dalam menyikapinya? Baik, salam sehat buat teman-teman Parma Broadcast. Terima kasih Pak Herman yang sudah memberikan kesempatan buat saya mewakili teman-teman yang ada di farmasi industri untuk berbagi cerita buat praktek teman-teman yang ada di industri farmasi. Jadi memang benar bahwa arus globalisasi saat ini sedemikian derasnya dengan ditambah perubahan transformasi digital yang saat ini merambah di sektor farmasi juga. Ya, jadi tetapi kami yang di industri farmasi sebagai bagian dari proses siklus pembuatan obat sampai obat itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat, itu tentu saja tidak kalah pentingnya peran kita di industri farmasi berbagi bersama dengan peran teman-teman yang ada di garda yang lebih depan, yang berinteraksi langsung dengan pasien. Jadi teman-teman itu bisa meneruskan produk yang kami hasilkan kepada pasien dalam kondisi yang aman, kemudian berkhasiat, dan tentu saja berkualitas. Ya, kami ingin juga memiliki peran di kancah global melalui produk-produk yang bisa diekspor ke mancanegara. Ya, tentu saja seperti itu. Jadi kami juga ingin menjalankan praktek ini dengan sungguh-sungguh seperti teman-teman yang ada di garda depan itu. Saya kira untuk mengantisipasi globalisasi ini tidak kita harus menyerap berbagai informasi yang ada di level nasional maupun global untuk meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing. Saya kira itu Pak. Menarik sekali Pak Daud ya. Jadi kalau kita bicara tentang obat-obat, kita tadi Pak Daud menyampaikan tidak hanya di level lokal, tetapi nasional, bahkan sampai ke internasional. Nah, langkah-langkah apa Pak yang lebih realistis di tahun nanti 2025 ini sampai 2026 supaya kita itu memiliki kemandirian obat secara nasional? Ya. Terima kasih Pak Herman. Jadi pertanyaannya cukup luas ya bagi saya, cukup luas. Tapi di dalam periode nanti di dalam Hiswarin ini dalam 1 tahun ke depan ini sampai 2026, mungkin kita tidak usah terlalu banyak dan berpikir hal-hal yang rumit dulu. Mulai dari hal-hal isu yang sekarang ini lagi berkembang di negara kita, khususnya terkait dengan obat. Saya kira isu apapun yang berkembang di negara kita saat ini, kita sebagai profesi apoteker tetap melakukan praktek secara baik, sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Dan kalau ada isu perkembangan regulasi di negara kita
berubah secara dinamis, kita sikapi dengan baik mestinya ya. Iya. Karena semuanya itu untuk mendukung ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan sediaan farmasi khususnya obat ini bagi masyarakat. Bagi Sesuai masyarakat. amanat Undang-Undang 17 tahun 2023 gitu kan. Iya. Bahwa aspek ketersediaan, setelah tersedia bagaimana dimeratakan ke seluruh Nusantara ini, dan yang berikutnya bisa dijangkau Bisa dengan dijangkau. harga yang wajar gitu kan. Iya. Saya kira mungkin itu dalam 1 tahun ke depan kita akan ada program untuk meningkatkan. Dalam waktu dekat ini kami nanti akan bekerja sama dengan Badan POM Badan POM. untuk meningkatkan kompetensi apoteker di farmasi industri, di industri farmasi ini dalam program workshop terkait dengan manajemen risiko mutu eksipien bahan baku. Ya. Jadi kita akan itu dulu setahap. Pokoknya program kita bagaimana dengan isu nasional sekarang ini dan global saat ini bisa meningkatkan kompetensi para teman-teman yang ada di industri farmasi. Nah, Mungkin itu. ada lagi yang menarik Pak Daud. Kalau kita bicara tentang industri, sekarang ini kan kita tahu bahwa percepatan teknologi sangat pesat. Ada yang mengatakan kita sudah di eranya artificial intelligence (AI). Nah, kemudian ada beberapa isu-isu itu yang bahwa teknologi nanti bisa menggantikan kinerja. Nah, ini yang menjadi hal yang mungkin menjadi concern juga ya. Kalau di industri itu jadinya bagaimana ini? Ya. Kalau kita bicara tentang AI, kita bicara tentang teknologi. Nah, ini kalau dari industri gimana, Pak? Ya. Makasih Pak Herman. Jadi menurut saya manusia tetap tidak tergantikan oleh perkembangan digital sampai apapun lah menurut saya, karena menyediakan produk obat itu tidak bisa sembarangan gitu. Iya. Jadi peran apoteker saya pikir untuk masa yang masih agak lama ke depan ini tetap mungkin masih tidak tergantikan oleh ya AI lah apa, karena proses membuat obat itu kan ada istilahnya art compounding gitu kan. Seni di Iya, dalam seni. meracik, di dalam membuat obat itu merupakan seni. Sedangkan kalau robotik ataupun artificial intelligence atau Internet of Things itu kan sarana pelengkap saja untuk mendukung ke situ. Tapi proses meracik obat itu atau dispensing obat itu merupakan kompetensi yang mungkin masih belum bisa tergantikan dengan perkembangan itu. Menurut saya mungkin itu, Pak Iwan. Menarik ya, Pak ya. Nah, teman-teman Parma Broadcast, beliau sangat luas dalam melakukan pemimpinan. Apalagi kalau kita tahu bahwa industri itu scope-nya sangat luas sekali. Sebenarnya gimana, Pak? Saya tertarik dengan pribadinya Pak Daud. Apa maknanya menjadi apoteker di industri bagi Pak Daud? Ya, gampang kalau menurut saya Pak Herman. Pokoknya sepanjang kita punya kompetensi, kalau mau ke jalur farmasi industri ataupun mau jalurnya ke farmasi rumah sakit, mau ke klinis yang lain, puskesmas ataupun apotek, saya kira jalani aja itu dengan penuh kesabaran. Kalau sudah suka misalnya gitu, ya itu jalani dengan baik saja dan bertanggung jawab. Saya pikir kuncinya di situ. Kalau kita masih dalam perjalanan menjalankan praktek profesi itu masih berpikir ke banyak ruang lingkup, ya nanti akan bias, tidak fokus gitu menurut saya. Jadi aspek passion itu bagi saya yang bekerja di industri farmasi ya jalanin aja dengan baik. Kalau yang di profesi yang di rumah sakit ya jalanin saja dengan baik gitu menurut saya. Sesuai dengan apa ya kaidah perkembangan yang terjadi saat ini gitu. Menurut saya itu sih sederhana. Tidak perlu hal-hal yang sulit-sulit. Jadi menurut Pak Daud kita melakukan semuanya dengan sederhana. Ini luwes ya, seperti halnya orang bilang kalau orang Solo itu dalam memiliki gaya yang luwes sekali. Nah, bisa tercermin dari kepemimpinan Pak Daud ini, apalagi mulai sekarang beliau memimpin nasional ya Pak, skala nasional, Ya, pengurus pusat. PP ya, pengurus pusat. Jadi Himpunan Disminat Farmasi Industri di Indonesia. Nah, sekarang ini kan industri farmasi berkembangnya sangat pesat ya Pak. Mungkin
hal-hal yang perlu kita sampaikan Pak ke generasi muda ini. Generasi muda ini, karena generasi muda ini ada yang mau nyebut generasi Z, generasi apa, generasi. Nah, ini mungkin perlu bimbingan, arahan yang bisa menjadi apoteker industri itu keren. Gitu. Gimana Pak? Ya. Kalau dibanding dengan minat yang lain, apoteker yang di industri farmasi itu jumlahnya memang minatnya relatif sedikit ya, dibanding dengan kalau dari sisi perbandingan itu minat klinis itu masih jauh lebih besar. Di dalam setiap periode mahasiswa profesi, minat di industri itu mungkin dianggap tidak tahu, itu dianggap bidang yang sangat sulit. Padahal rumah sakit juga tidak kalah sulitnya. Iya. Di bidang apotek juga tidak kalah rumitnya, kan betul gitu kan Pak Irwan? Jadi saya kira relatif lah menurut saya. Dan kalau secara industri farmasi atau secara negara, bahwa di dunia ini tidak ada satu negara pun yang mandiri 100%. 100%? Tidak ada. Oh. Tidak ada. Iya. Contoh mana, negara mana yang bisa mandiri secara ini di bidangnya farmasi ya? Di bidang farmasi, betul. Di bidang farmasi. Pasti mereka perlu kolaborasi. Perlu berinteraksi perlu dengan yang interaksi. lain. Baik nasional maupun global. Oleh karena itu, apoteker yang di industri farmasi pun itu perlu berkolaborasi. Nggak bisa jalan sendiri dia. Perlu banyak berinteraksi. Baik dengan teman-teman. Saya beruntung dan walau awalnya saya dipilih sebagai ketua Hisparin itu, saya juga meragukan terhadap saya sendiri gitu maksudnya. Karena kan jadi ketua SPP Hisparin itu tantangannya juga lumayan banyak. Tapi saya merasa enjoy karena teman-teman yang di industri farmasi banyak yang saya kenal, banyak yang saya sudah pernah berinteraksi sebelumnya, sehingga harapan saya dukungan itu membawa berkah buat kita semua lah gitu. Nggak bisa saya sendiri jalan kemudian saya nggak punya teman itu, saya rasanya nggak bisa, harus punya teman yang, makanya teman-teman yang misalnya di bidang kepengurusan saat ini punya namanya bidang kompetensi dan profesi, itu orang-orang yang kayaknya benar-benar teman-teman yang di kepengurusan ini yang memang benar punya memiliki kompetensi di bidangnya. Misalnya dia ada di bidang pengendalian kualitas, dia bidang pemastian mutu, dia di bidang produksi. Jadi teman-teman saya memang sengaja diplot punya itu sehingga kita bisa berkolaborasi. Itu. Jadi semua punya kompetensinya masing-masing. Iya, menarik banget Pak. Nah ini Pak, mungkin Pak ada harapan dari Pak Daud sebagai ketua pengurus pusat Hisparin bisa menyampaikan ke teman-teman apoteker se-Indonesia nanti Pak, harapannya, kesannya, pesannya, mungkin bisa disampaikan Pak ke teman-teman semua apoteker ini. Para sobat dan sahabat apoteker di seluruh Indonesia, teman-teman saya yang di dalam ruang lingkup farmasi industri farmasi ya. Saya berharap yang penting Anda punya semangat tanpa sambat, ya. Tanpa sambat itu sebagai kunci utama untuk kita semua berpraktek dengan sabar. Bagaimanapun situasi farmasi industri saat ini, karena memang disadari sejak awal Pak Herman bahwa industri farmasi itu industri yang padat teknologi, industri yang padat modal, memerlukan biaya yang sangat banyak, terus padat regulasi. Jadi ya teman-teman tidak boleh patah arang dan ikuti semua, dan jangan lupa ikut dengan organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia ini untuk meningkatkan kompetensi kita semua. Jadi itu saja, tetap semangat tanpa sambat. Terima kasih Sobat Apoteker, teman-teman semua yang ada di semua industri farmasi di Indonesia. Terima kasih Pak Herman. Tetap semangat dan tanpa sambat. Nah, itu langkah-langkah pesan dari Ketua Pengurus Pusat Hisparin. Selamat bagi Pak Daud.
Terima kasih. Makasih. Sukses buat semuanya dan salam, Salam Parma Parma Broadcast. Broadcast.